Menjadi headline di banyak media tentang pemanggilan Kaisang putra bungsu Pak Jokowi yang tidak ada penampakannya ketika KPK mempertanyakan pesawat yang diduga adalah gratifikasi menjadi bulan-bulanan netizen. Yang kasihan siapa? Efek negatif dari gratifikasi dan usaha sang ayah mencarikan pekerjaan buat sang anak setelah menjadi ketua partai PSI yang tidak masuk threshold. Sang ayah putar otak agar anaknya mendapatkan pekerjaan dan masa depan yang lebih baik, bisa jadi wakil gubernur minimum di tangan dengan cara lawan politiknya yaitu PDIP nggak bisa tanding. Namun sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Maka ketika lompatan memaksa sang anak bungsu tetap diusahakan dengan perpu atau mengubah RUU Pilkada dengan pakai keputusan Mahkamah Agung yang mau melawan konstitusi tertinggi yaitu putusan MK, maka mahasiswa turun ke jalan di seluruh kota di Indonesia. Akhirnya sang ayah mengalah, tidak memaksakan kehendaknya pakai MA untuk melawan MK. Namun sang anak bukannya prihatin malah terbang pamer-pamer roti 400.000 di masa jabatan terakhir ayahnya dengan pesawat milik Shopee. Jujur Li, dua hal tersebut yaitu mau melawan keputusan MK dan melakukan dugaan gratifikasi di masa 70 hari sebelum mundur jabatan sang ayah mengingatkan kita pada 70 hari saja sejak dilantik Pak Harto tumbang setelah selama beberapa tahun memanjakan anak-anaknya dengan fasilitas bisnis dan ditambah putrinya dijadikan menteri. Dianggap nepotisme, dianggap membangun dinasti dan rakyat turun ke jalan, mahasiswa menaklukkan gedung kura-kura. Kemudian Pak Harto pun mundur. Ini bisa kejadian sama terjadi, mirip di rezim berbeda namun semuanya mirip. Yang pasti dirugikan adalah calon-calon yang diketahui adalah pilihan istana seperti Bobi Nasution di Sumatera Utara, Lutfi di Jawa Tengah dan Bang Ridwan Kamil di Jakarta. Itu mendapatkan perlawanan dari para konstituen, barisan pro Anies dan oposisi yang kalimatnya asal bukan orang istana yang gua pilih. Maka lembaga survei bayaran sekarang semua jadi pada kebingungan karena hasil surveinya pada jeblok orang pilihan istana tersebut. Bagaimana nyiramnya? Pakai bansos lagi atau bagaimana ya? Biarlah mereka orang-orang istana itu yang memikirkan dan action. Mereka itu pintar-pintar semua kok. Sejauh ini sungguh bisa kalah Bobi di Sumatera Utara, bisa kalah Lutfi di Jawa Tengah, bisa kalah Ridwan Kamil di Jakarta. Semua perlu strategi baru. Dulu Pak Jokowi ratingnya tinggi, mungkin sampai saat ini masih tinggi, tapi di pedesaan. Kalau di kota seperti Jakarta, wilayah Sumatera Utara, perlawanan anti Jokowinya saat ini besar. Di Jawa Tengah itu bisa paling berdarah-darah. Wilayah Banteng Jawa Tengah akan kuat melawan Lutfi calonnya istana. Andika sang Panglima Bintang 4 lawan Bintang 3 polisi. Menurut sahabat siapa yang akan dipilih? Wahai sobat di Jawa Tengah, kita ke Bobi di Sumatera Utara yang melawan Jenderal TNI Bintang 3 dengan konstituen PDIP. Menurut kalian, pilih siapa sahabat? Kemudian di Jakarta, Ridwan Kamil dengan PKS-nya yang kuat melawan akar rumput pasukan Anies yang akan menyalurkan apresiasinya bukan ke calon istana. Jadi bagaimana melawannya? Kembali ke Kaisang. Pemanggilan KPK sebenarnya biasa saja Mas Kaisang, ya datang aja, jelaskan. Kan Anda ini pebisnis, Anda punya uang untuk bayar sewa dan jelaskan uang Anda itu datang dari mana saja. Sebagai pengusaha muda sewa pesawat bolak-balik tiap hari juga bisa, murah itu. Jadi terangkan ke KPK itu bukan gratifikasi seperti yang dituduhkan oleh netizen atau media massa yang perlu penjelasan dari Anda. Intinya terangkan saja bahwa pesawat milik Garena Online itu memang saya bayar, bukan gratis, ini bukti pembayarannya. Atau memang dipinjami karena Garena adalah mitra bisnis. Ya katakan saja, katakanlah bukan karena bapak saya dipinjami Shopee atau Garena Online pinjamkan pesawat, bukan. Mereka Shopee itu memang pebisnis baik, banyak duit dan mau kasih pinjam ke saya itu gratis. Ya katakan. Juga di Singapura kalau pengusaha Singapura seperti Shopee memberikan pinjaman pesawat kepada anak pejabat presiden negara lain, itu bukan gratifikasi, itu business as usual. Itu tidak ada apa-apa. Boleh kok di Singapura kayak gitu. Ya katakan saja. Walaupun di seluruh dunia tahu pemerintah Singapura itu sangat anti gratifikasi yang bisa saja buat Shopee diusut di Singapura. Tapi ya katakan aja itu. Boleh kok di Singapura minjami pesawat private jet ke anak pejabat negara lain. Aman. Toh rakyat Indonesia IQ-nya 78 gak tahu apa kebijakan negara Singapura. Mas Kaisang pede aja kalau ngebluffing. Belajar dari ayahandamu. Intinya setelah mengatakan ke KPK, masyarakat jadi jelas apa sebenarnya yang terjadi supaya masyarakat tidak berpraduga dan tidak beropini negatif. Sayang loh lihat sang ayah sangat berprestasi tapi digoyang gara-gara ingin kasih kerjaan ke anak yang sudah sukses jadi pebisnis muda di bawah umur 30 tahun, dapat banyak duit miliaran. Itu hebat. Peace.